Inilah yang menjadi kerinduan buat setiap kami, Tuhan. Kami ingin senantiasa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk memahami akan karya-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa, Tuhan. Oleh karena itu berfirman-Lah buat setiap kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah pengurapan yang daripada Allah itu turun atas setiap kami yang hadir pada petang ini, maupun juga seluruh sidang jemaat-Mu yang menyaksikan secara live streaming. Biarlah Engkau pun juga memberkati setiap mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka. Biarlah Engkau senantiasa menjadi bagian di dalamnya. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu petang ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya kita diberkati Tuhan. Amin. 3 tahun yang lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah berdoa pada Tuhan supaya badan saya ini tambah kurus, tapi enggak mengurangi pola makan, atau enggak mengurangi katakanlah porsi makan saya. Dan ternyata tahun yang lalu Tuhan jawab Bapak Ibu, yaitu tepatnya itu sebelum Lebaran tahun yang lalu. Bulan Juli atau Mei awal itu saya sudah merasakan badan saya itu kok baju saya, celana saya khususnya itu kok jadi longgar gitu ya. Dan pada saat saya nimbang, jadi biasanya saya itu berat badan saya itu 89, pada waktu itu 79 atau 80-an sekitar itu. Jadi saya turun 8 kilo. Lalu saya curiga, kenapa kok bisa seperti ini? Saya nggak mengurangi porsi makan saya, mungkin pola makan saya pun juga biasa. Pada waktu saya cek, ternyata gula darah saya itu 315, ya 315. Saya juga kaget karena saya nggak punya keturunan, orang tua saya nggak pernah punya sakit gula, dan saudara-saudara pun juga nggak ada. Saya pun juga nggak pecinta makanan-makanan yang manis dan minuman-minuman yang manis. Tetapi kenapa itu bisa? Karena itu jawaban doa daripada Tuhan. Oleh karena itu saya katakan hati-hati pada saat kita berdoa, ya. Berdoa ternyata Tuhan bisa memberikan jawabannya sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang saya doakan ternyata Tuhan jawab. Dan bulan Oktober yang lalu, tahun yang lalu itu setelah saya sakit gula, pada waktu itu saya bergumul dan berdoa, Tuhan hanya katakan seperti ini, kalau kamu bisa mengatur pola makan kamu akan sembuh. Dari situ saya katakan, oke Tuhan, saya akan mengatur pola makan saya, porsi makan saya, dan mungkin yang biasanya makan yang enak-enak dan kadang-kadang nggak terkendali, dan mulai tahun yang lalu saya coba untuk mengatur pola makan saya, dan betul apa yang dikatakan Tuhan, itu ternyata gula darah saya mulai Oktober tahun yang lalu itu normal terus. Artinya biasanya kalau saya cek waktu kena gula, itu puasa itu 295, kalau nggak salah saya masih ingat 295, lalu pada waktu saya reoni saya makan singkong dan makan bebek goreng, nasinya saya kurangi tetapi makan singkong dan bebek gorengnya, ternyata itu naik 515, saya juga kaget gitu loh, nggak terasa apa-apa dan sebagainya. Ternyata semuanya bisa Tuhan atur. Dari sini saya bisa merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Pada saat kita berdoa menginginkan sesuatu, Tuhan bisa jawab di dalam kehidupan kita dengan cara yang aneh dan ajaib Bapak Ibu. Maka pada saat kita berdoa, marilah kita sungguh-sungguh berdoa. Apa yang kita minta itu betul-betul kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Maka kemarin pada waktu kita berkunjung ke Pak Agus Priandono, kenapa kok bisa Pak Agus kena dan sebagainya? Katanya karena jawaban doa juga dan sebagainya.
Karena dia coba ingin merasakan orang kena COVID itu seperti apa. Dan pengen melayani orang-orang yang kena COVID itu seperti apa. Dan itu betul-betul dialami. Dan dia lakukan dan kerjakan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi kalau doanya itu keluar dari kedalaman hati. Itu kan berarti dekat dengan Tuhan. Tuhan akan dengar gitu loh. Oleh karena itu perlu hati-hati. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada saat Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, ternyata pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan juga Tuhan nyatakan di dalamnya. Oleh karena itu pada petang ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu saya memberikan tema mari gemakan kebaikan Tuhan sampai ke seluruh dunia. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11 saja. Mazmur pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengetahuan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menggemakan kebaikan Tuhan, menggemakan itu berarti memiliki padanan kata mengandangkan, atau menggaungkan, atau memberitakan akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan untuk bisa menggemakan apa yang menjadi kebaikan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Terlebih dahulu, apakah kita pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan itu? Apakah kita pernah merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena ini merupakan poin penting di dalam hidup kita. Bagaimana kita akan memberitakan, menggemakan kebaikan Tuhan kalau di dalam kehidupan kita saja belum pernah merasakan kebaikan Tuhan itu seperti apa? Kalau kita pernah mengalami mungkin dalam kesembuhan, mungkin dalam pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, atau mungkin pertolongan Tuhan dalam pekerjaan atau rumah tangga kita. Itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengalami pertolongan demi pertolongan di dalam setiap pergumulan kita, kita mendapatkan jawaban demi jawaban dari setiap pergumulan kita. Sehingga kita bisa memahami di dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki konsep bahwa Tuhan itu baik. Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita nggak pernah mengalami akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, maka apa yang kita perlu gemakan?
Maka apa yang bisa kita sampaikan kepada orang lain kalau kita nggak pernah ngalami apa-apa? Sehingga agama yang kita miliki juga nggak jauh berbeda dengan agama lain kalau kita nggak memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat kita mengalami akan segala kebaikan Tuhan, kita mengalami akan kuasa Tuhan, kita mengalami akan pertolongan Tuhan di dalamnya, maka disitulah yang diharapkan Sang Pemazmur agar kita bisa menggemakan akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ini. Mazmur 19 ini merupakan sebuah ungkapan Sang Pemazmur atas kebaikan Tuhan. Artinya Sang Pemazmur merasakan bagaimana Allah itu begitu dahsyat, Allah itu begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Kalau kita perhatikan Sang Pemazmur atau Raja Daud, dia adalah kalangan dari masyarakat biasa. Kalau secara manusiawi, dia nggak punya terah raja. Tetapi bagaimana Allah bisa berkarya? Seharusnya yang jadi raja bukan Daud, tetapi siapa? Yaitu Yonatan, anak daripada Saul pada waktu itu. Tetapi kenapa bisa jatuh ke tangan Daud pada waktu itu? Karena Allah yang berkarya di dalamnya. Dari situ bagaimana Tuhan juga berkarya melindungi daripada kehidupan Daud pada saat mau dibunuh oleh Saul. Dia dikejar-kejar, pada saat kondisi sudah terpepet pun juga bagaimana dia merasakan akan pertolongan Tuhan. Dari Mazmur 19 ini Daud ingin melihat, Daud ingin mengungkapkan akan segala kebaikan Tuhan yang dia telah rasakan di dalamnya. Sehingga dia katakan dengan jelas di ayat yang pertama atau yang kedua di situ, katakan langit menceritakan akan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan akan pekerjaan tangannya. Di sini bisa melihat langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dia memahami bahwa Allah yang dia sembah, dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup mengerjakan keajaiban di dalam kehidupannya. Dan dia merenungkan akan segala keajaiban Tuhan. Dia merasakan bagaimana dia bisa melihat bahwa segala apa yang diciptakan oleh Tuhan, itu diciptakan dengan begitu ajaibnya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Bukan dengan merakit, bukan dengan mengumpulkan bahan-bahan. Ya, seperti kalau kita mungkin sering menyaksikan orang-orang yang mungkin membuat jembatan yang melewati sungai yang panjang dan sebagainya. Mereka begitu kesulitan mengerjakan semuanya itu. Mereka mengerjakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi Allah menciptakan segala sesuatu isi dunia ini. Menciptakan cakrawala, menciptakan langit hanya dengan perkataan, hanya dengan sabdanya saja. Maka semuanya bisa jadi. Dalam waktu sekejap semuanya bisa ada. Dan yang kedua yaitu hasil dari apa yang diciptakan oleh Tuhan, di situ dikatakan begitu sempurna, begitu ajaib. Bagaimana enggak ajaib, segala sesuatunya itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Sekarang bayangkan saja kalau Bapak Ibu dulu keliru ya, Adam pada waktu itu keliru menciptakannya. Hidungnya itu dibokong kira-kira apa yang terjadi? Pada saat kita duduk mau bernapas kesulitan kan, betul enggak? Coba kalau Bapak Ibu kalau misalnya hidungnya itu lalu di samping, dulu keliru menciptakannya. Kira-kira wajah kita seperti apa ya? Enggak ada orang yang cantik, walaupun cantik-cantiknya kalau hidungnya itu di samping itu enggak akan cantik, Bapak Ibu. Betul enggak? Tetapi bagaimana Tuhan mendesain kehidupan kita sedemikian rupa, demikian sempurnanya, semuanya bisa diatur. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan rambut yang Tuhan ciptakan, beda tempat, pertumbuhannya juga beda, betul enggak? Coba kalau ini misalkan rambut, kalau rambut saya di kepala, itu kalau 1 bulan nggak saya potong itu udah mulai panjang. Tapi coba hidup di apa? Ini namanya apa?
alis ya, alis. Ini saya dari sejak lahir sampai sekarang saya nggak pernah nyukur. Tapi juga nggak pernah panjang kan? Betul nggak? Sama-sama rambutnya Bapak Ibu. Rambut di tangan Bapak Ibu atau di kaki ya Bapak-bapak dan sebagainya. Walaupun nggak pernah dipotong. Atau kalau dipotong, pertumbuhannya panjangnya pun juga hanya segitu. Kenapa bisa? Itu ajaib kan? Dokter ahli rambut dan sebagainya saya katakan nggak bisa katakanlah merancang seperti itu. Berarti Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagaimana juga Tuhan menciptakan alam, menciptakan planet-planet cakrawala. Ini semua bergerak mengitari matahari, betul enggak? Dan semua planet-planet yang ada ini enggak terikat dengan tali atau kawat dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa enggak pernah benturan, enggak pernah lari ke sana ke sini. Kira-kira kita mampu enggak lakukan itu? Sehebat-hebatnya manusia di dunia ini, enggak ada seorang pun yang sanggup mengerjakan akan hal itu. Inilah yang menjadi ungkapan daripada sang pemazmur pada waktu itu, bahwa Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Ia menciptakan segala sesuatu secara luar biasa. Oleh karena itu, jika Tuhan yang sanggup menciptakan segala sesuatu secara luar biasa, menciptakan cakrawala dan langit secara ajaib, apakah Dia Tuhan juga yang tidak mampu menyelesaikan segala permasalahan di dalam kehidupan kita? Apakah Dia Tuhan yang gak mampu untuk memproteksi hidup kita dari virus corona? Atau jika kita kena, apakah Tuhan yang kita sembah, apakah Dia juga tidak sanggup memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita? Ini yang perlu menjadi perenungan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebenarnya punya Allah yang ajaib, kita punya Allah yang luar biasa hanya melalui perkataannya. Maka semuanya bisa jadi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mungkin mengalami masalah, punya pergumulan di dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, jika Tuhan izinkan permasalahan terjadi karena Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Tuhan sedang merenda hidup kita, supaya kita semakin dewasa, kita semakin memahami akan karya Tuhan, kita semakin memahami akan kebaikan Tuhan, kita semakin memahami akan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan berikan masalah. Dengan masalah itu, akhirnya kita semakin memahami akan karya Tuhan yang luar biasa. Itulah yang diharapkan dari sang pemazmur. Jadi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Lalu yang kedua, Daud juga memahami bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Dan ketetapan Tuhan itu teguh, artinya tidak pernah bisa dibelok-belokkan. Kuat dan sempurna. Tidak ada kekurangan satupun apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka pada saat kita memiliki Taurat itu di dalam kehidupan kita, pada saat kita selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam, seperti apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Pada saat kita nggak suka berkumpul dengan pencemooh, kita orang-orang katakanlah yang tidak mengenal akan firman Tuhan, tetapi kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, maka di situ digambarkan kehidupan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya ketetapan Tuhan itu adalah sempurna. Segala apa yang dikatakan ya dan iya, tidak ya tidak. Jadi segala sesuatunya didesain sedemikian rupa di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kalau kita memegang apa yang menjadi ketetapan Tuhan, maka di situ hati kita akan mengalami kesegaran, jiwa kita akan mengalami kesejukan, yaitu pada saat kita sungguh-sungguh mentaati akan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat kita mengikuti akan perintah-perintah Tuhan, mengikuti akan ketetapan-ketetapan Tuhan, inilah yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita.
Kita bisa damai bukan karena kita memiliki segala-galanya. Kita bisa damai bukan karena kita memiliki jabatan yang tinggi. Kita memiliki damai sejahtera bukan karena kita bisa makan dengan daging ayam atau mungkin dengan sapi dan sebagainya. Makanan-makanan yang bergizi, yang lezat, belum tentu saya katakan. Tetapi kita damai sejahtera pada saat kita mampu melakukan sesuatu kebenaran di hadapan Tuhan. Pada saat kita melakukan akan kebenaran di dalam kehidupan kita, maka kita akan ada ketenangan, ada damai sejahtera di dalamnya. Maka kunci damai sejahtera yaitu pada saat kita hidup melekat pada Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengalami hal itu pada saat saya belum memiliki pelayanan yang tetap. Tapi bagaimana saya belajar untuk bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga saya katakan saya mengalami yang namanya kasih mula-mula itu. Di dalam kehidupan saya ada sebuah ketenangan yang luar biasa. Sekalipun saya nggak tahu besok akan makan apa. Dan saya juga nggak tahu bagaimana saya harus membelikan susu anak saya Aga pada waktu itu. Tetapi hati saya tenang. Saya hanya selalu katakan pada Tuhan, Tuhan kalau misalnya saya nggak bisa membelikan susu anak saya akan membelikan, mungkin bisa saya hanya membelikan gula dan air putih. Anak saya akan saya kasih gula dan air putih. Kalau misalnya saya nggak bisa membelikan gula, anak saya akan kasih air putih saja. Jadi nggak ada sebuah beban yang membebani di dalam kehidupan saya. Dan di situ saya merasakan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu ternyata hanya akan kita dapatkan pada saat kita terpaut pada Tuhan dan kita memegang akan setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Taurat Tuhan itu akan memberikan kesegaran jiwa kita. Dan yang ketiga yaitu takut akan Tuhan. Itu suci, lebih indah dari emas dan lebih manis daripada madu. Artinya sesuatu yang luar biasa, takut akan Tuhan. Sehingga di dalam Pemazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai 11 dikatakan dengan jelas. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Bapak Ibu, inilah sesuatu yang luar biasa. Pada saat kita takut akan Tuhan, ya, kalau kita hanya takut kepada orang tua, itu terbatas Bapak Ibu. Sekalipun saya sama-sama di rumah dengan anak saya Yesa, kalau dia ada di lantai 2, saya di lantai 1, saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh Yesa. Pada saat saya di rumah lalu Mas Aga di konsistori, saya pun juga nggak tahu apa yang dilakukan oleh Mas Aga. Saya pun juga nggak tahu apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, kan betul nggak kan? Saya juga nggak bisa mengamati satu-satu. Bapak Ibu pegang HP, apakah itu kirim WA sama orang lain ataukah memang membaca Alkitab? Saya juga nggak tahu kan. Artinya saya terbatas. Kalau Bapak Ibu hanya takut kepada saya terbatas. Tetapi kalau kita betul-betul takut akan Tuhan, berarti ada sebuah keseganan, kekaguman kepada Tuhan yang menciptakan. Dia pasti tahu apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sekalipun orang lain gak tahu, tetapi Tuhan tetap tahu. Maka seorang hamba Tuhan pernah katakan seperti ini, kita ini boleh berbuat dosa, tetapi syaratnya satu, yaitu kalau Tuhan tidak tahu. Yang menjadi masalah mungkin enggak, kalau kita berbuat dosa Tuhan enggak tahu, ya enggak mungkin kan, karena Tuhan selalu tahu. Kita di kamar mandi Tuhan di situ ada, kita di mana ya di langit, di lorong dan sebagainya, seperti Mazmur 139, di mana-mana. Pada saat kita ada di sana, Tuhan pun juga ada di dalamnya.
Sehingga kita nggak bisa lepas dari pengawasan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu pada saat kita takut akan Tuhan, maka hidup kita betul-betul akan mengalami yang damai sejahtera. Kita akan mengalami sukacita. Karena itu lebih indah dari segala-galanya. Di situ dikatakan emas tua, bahkan juga madu yang tetesan lebah itu yang terasa nikmat di dalamnya. Pada saat kita mengalami akan pertolongan Tuhan sedemikian rupa, pada saat kita memahami akan keajaiban Tuhan sedemikian rupa luar biasa, maka ada sebuah tanggung jawab yang perlu kita lakukan, yaitu untuk menggemakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan kepada setiap orang, sehingga mereka yaitu bisa mendengar dan mempercayai Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu di dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya tujuan Tuhan memanggil setiap kita. Kenapa kita menjadi orang percaya kepada Kristus? Kenapa kita memiliki Allah yang ajaib? Tujuannya agar setiap orang dipakai oleh Tuhan sebagai, tadi pagi saya katakan apa? Yaitu marketingnya Tuhan. Ya, marketingnya Tuhan untuk menyebarkan, untuk mempromosikan Tuhan kepada setiap orang. Bukan karena Tuhan gak bisa melakukan, tetapi Tuhan memanggil setiap kita untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga setiap orang melalui kehidupan kita, dia bisa melihat dan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang diharapkan, itulah yang dilakukan oleh sang pemazmur pada waktu itu. Mari kita gemakan akan segala kebaikan Tuhan. Mari kita gemakan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap orang bisa mendengarkan dan ikut dan percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin memakai setiap kita bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.